Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan ceramah ilmu agama yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita Adaillah Al-Muzahid bi Sabilillah Al-Mukarram Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Arsali SAG. Kepadanya wa ilaihi falyatafadhal mazkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadaratil mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para hujjaj, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Suwandi MEI. Di belakang saya ada Kiai Haji Fajar Maulana, Ustadz Arif Muslim, Ustadz Nasrullah, dan juga MC kondang Ustadz Samsudin Al-Betet. Kemudian juga para panglima subuh gabungan, para komandan FS3G, Sekretaris Jenderal FS3G Ustadz Haji Ahmad Maulana, Bapak Haji Nanang Pramana, dan mohon maaf semuanya orang-orang yang sudah punya nama. Tapi kalau saya sebutin satu persatu namanya, saya tidak sanggup. Mudah-mudahan guru-guru kita semua, pimpinan-pimpinan kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan senantiasa istiqomah untuk mengajak kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat subuh gabungan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Kiai Mulyadi WA saya, beliau di Puri Gading dulu, nanti baru kesini, nggak tahu jam berapa kesininya. Ya saya mah iya aja, namanya juga anak buah. Kalau komandan yang perintah, siap laksanakan. Juga yang sama-sama kita hormati, para calon legislator, mudah-mudahan dapat membawa aspirasi dan suara umat agar ke depan kegiatan-kegiatan ukhuwah, ubudiyah dan lain sebagainya semakin terfasilitasi, sehingga syiar Islam akan semakin
berkembang dan menyala di kampung-kampung kita. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Amin nomor berapa? Nomor 1. Kalau qabul nggak ada ya. Masyaallah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menjelaskan bahwa nanti pada hari kiamat, alhamdulillah beliau udah ada. Yai. Berarti saya nggak lama-lama ya. Kalau ngaji jangan lama-lama, digerendengin. Apalagi dari jam 3 tadi. Perut lapar banget rasanya. Masyaallah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat kata Rasulullah, ada 3 kelompok manusia yang akan mendapatkan 4 azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tahun politik ngomongin azab aja. Tapi kita lihat nanti ya. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim. Wa qala Abu Muawiyah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 kelompok manusia nanti pada hari kiamat Allah tidak mau bicara kepada mereka. Allah tidak akan ampuni dosa-dosa mereka. Abu Muawiyah menambahkan wala yanzuru ilaihim, Allah enggak mau mandang kepada mereka. Walahum adzabun alim, bahkan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Mana itu 3 kelompok manusia? Yang pertama syaikhun zanin, orang tua yang masih suka berzina. Syaikh di sini bukan berarti orang berilmu, tapi syaikh maksudnya adalah orang yang sudah berumur tua. Allah kasih umur panjang hidup di dunia, tapi sepanjang hayatnya yang dia pikirin cuma syahwat butun wal faraj, nafsu perut dan bawah perut. Kagak boleh ngelihat perempuan jidat licin dikit, pengen kepleset aja rasanya. Ngikutin hawa nafsu, nafsu syahwat. Bahkan ia masih suka berzina. Na'udzubillah. Semakin tua umur seseorang, harusnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik kata Rasulullah, umurnya panjang tapi dia produktif untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, wa malikun kadzab, pemimpin yang suka pembohong. Nah ini ada kaitannya sama pemilu nih. Ada nggak kaitannya? Ada. Wa malikun kadzab, pemimpin yang bohong, suka bohongin. Ini nanti pada hari kiamat dapat 4 azab dari Allah Subhanahu wa taala. La yukallimuhumullah. Allah enggak mau dengar aduan-aduannya. Ya Allah dulu dia enggak bakal didengerin sama Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim. Ini yang begini, besok pada hari kiamat Allah enggak akan bersihkan jiwa mereka. Allah enggak akan bersihkan dosa-dosa mereka. Wala yanzuru ilaihim, boro-boro diladenin ngomongnya, Allah enggak mau pandang, dicuekin. Walahum azabun alim, bahkan dia akan dapat siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Wa malikun kadzab, yang kedua pemimpin yang suka berbohong, pemimpin pembohong. Pemimpin banyak levelnya, di semua level yang namanya pemimpin sama statusnya. Mau pemimpin nasional, pemimpin negara, para pemimpin lembaga, kepala-kepala, ketua-ketua, banyak gak kepala-kepala? Kepala ini, kepala itu, segala macam. Ada ketua ini, ketua itu, termasuk ketua DKM, termasuk ketua majelis taklim. Bener apa kagak? Doa dan coba-coba. Ya, ada infak yang nyangkut di kantong. Lu duit banyak dikantongin siapa ya? Lupa. Padahal bukan lupa, yang sengaja. Kali aja yang infak lupa. Na'udzu. Walaupun kadang-kadang ada juga Pak orang yang infak itu dia ngedengerin kalau hari Jumat. Kira-kira infak kudu umumin apa kagak ini? Itu urusan dia dah. Urusan dia. Bagian aja. Tapi kalau gede mah Pak umumin buat transparansi, bukan ria. Tak kata yang nyumbang, Ustaz kok nggak diumumin? Lu ria amat sih.
Buat pengurus masjid transparan. Buat urusan orang itu mau terserah. Ya, itu kalau gede jangan infaknya cuma 5.000 pengen diumumin, lu malu kita. Kayak di Masjid At-Taubah kalau lebaran Idul Fitri itu banyak infak pakai amplop tuh. Kita bacain dulu lama banget, kayak di Al-Hidayah juga sama. Ya, itu satu amplop ada yang almarhumnya sampai 20 orang. Entar dikebet, gocap bagi 20, aring berapa duit? Kata ahli kubur, la ilaha illallah, lu siap bener-bener. Sampai lebaran pelit, ya, sedekah buat yang meninggal dunia. Wa malikun kadzab, ingat, termasuk kita kepala keluarga nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita suka bohongin keluarga kita enggak? Suka bohong apa enggak? Kita banyakkan dosa atau banyakkan pahala? Banyakkan dosa, alhamdulillah. Banyakkan dosa, alhamdulillah. Jangan, ya, kita ini kepala keluarga, Pak. Ya. Kepala keluarga. Kalau kita suka bohong sama orang yang kita pimpin dalam rumah tangga kita, ini 4 ini udah nanti. Udah mangap nanti pada hari kiamat 4 azab yang akan menunggu kita. Nih, pemimpin dalam rumah tangga. Kemudian yang terakhir, wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Astagfirullah. Kalau orang kaya kali dalam strata sosial dia masih punya banda, urup kali masih. Ini miskin sombong. Pernah nggak nemuin begitu? Pernah nggak? Orang miskin yang sombong, orang kaya yang sombong Allah benci. Orang miskin yang sombong Allah lebih benci lagi. Ngadu sama RT, Pak RT saya nggak masuk ini PKH, kagak. Anak saya nggak masuk ini PIP, enggak. Saya kok nggak dapat BLT, kagak. Lah emang apa? Lu dari dulu susah diurusinnya. Dikata suruh bikin kakak, suruh perbarui kakak, begini hari kakak tahun 80, itu aja yang dipakai. Dia pikir yang data-data kayak begitu, bantuan-bantuan itu nggak pakai data kependudukan itu penting. Makanya jangan sok kalau kasih tahu, jangan sombong. Miskin butuh bantuan, mau dibantuin tapi gengsi. Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Insya Allah di sini mah kaya semua, amin. Orang miskin yang sombong, Pak, kata-katanya sombong. Mau kaya kek, mau miskin kek, jangan sombong. Status kita apapun jangan sombong. Sebab iblis itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala cuma satu, sombong, aba wastakbar. Dia enggan, dia menyombongkan diri. Dia enggak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal seluruh malaikat sujud kepada Adam, iblis enggak mau. Apa kata dia alasannya, argumentasinya? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ya Allah lebih baik dari dia. Saya mah dari api, dia mah si Adam dari tanah. Lah hebatan api sama tanah mah. Kira-kira nih kalau ada dalam diri kita kalimat ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Urusan apa aja? Apalagi urusan ibadah, urusan kebaikan, hati-hati. Itu bisa membakar, menghanguskan seluruh pahala kebaikan yang sudah lelah, susah, payah kita lakukan. Kalau ada kalimat dalam diri kita ana khairum minhu, kita sudah terjangkit penyakit sombong. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mutakabbir itu sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya khusus untuk Allah. Jangan sampai kita ada yang pakai. Kalau kita ada yang pakai sifat sombong, tidak ada yang berhak untuk dimasukinya kecuali neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Itu bermula dari ujub, Pak, ujub atau ujub orang bilang ajib, tapi kalau buat diri kita ujub,
Orang emang nggak ada yang tahu, cuman kita doang yang tahu. Itu rasa kita. Tuh kan gua kata juga apa? Kalau bukan gue yang mulai-mulain di masjid, siapa coba? Ini mulai ujub nih, mulai ujub, ya, mulai ujub. Pokoknya di sini ustadz yang baru-baru paling muda-muda, ya mual bakal dikabul doanya. Lah doa gue doang yang manjur dari dulu, kayak gue mau semburan gue manjur. Ini udah mulain sombong. Fir'aun begitu pak, Fir'aun begitu. Wah nggak ada yang berani nih, coba begini, lah pada diem aja, coba begini lagi, nggak ada yang berani. Ana rabbukumul a'la, dia ngaku Tuhan pada akhirnya. Maka kita jangan sampai kita semua amal ibadah, amal soleh, kebajikan-kebajikan, kesolehan-kesolehan yang kita lakukan sirna musnah pahalanya lantaran kita memiliki rasa sombong. Na'udzu Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.